Yang pertama adalah ya gitu bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo. Ya gitu, karena selama ini dia selalu mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya, itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan, ya, gitu. Jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, kamu itu jahat. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Bohong. Orang juga dilaporkan ya? Oh, udah dilaporkan. Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung. Terima kasih Pak Jokowi, kekejamannya luar biasa ya. Kami meneliti ijazah Anda yang Anda pakai sebagai presiden 2 periode. Anda kasih rakyatmu yang telah membayar hidupmu, pajakmu ya sampai saat ini, anakmu. Kau laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat HSNL dimanapun berada, semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, dan semoga selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa selalu dalam penjagaannya lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Semuanya untuk penonton HSNL tak terkecuali, baik subscriber maupun bukan subscriber ya. Sahabat, pada hari kemarin sudah dilaksanakan yang disebut dengan gelar perkara khusus kasus ijazah Jokowi, dan disitulah semua terbongkar, rahasia semua terkuak yang selama ini terjadi, kebohongan yang sudah nyata di depan mata kita. Kemarin oleh Polda Metro Jaya dibuka ya di depan RRT langsung apa yang terkait dengan ijazah yang disita sejak Juli ya, kira-kira tanggal 23 Juli. Dan pada kesempatan yang lain Pak Jokowi pernah menyampaikan pada sebuah wawancara khusus dengan eksklusif ya dengan Kompas TV waktu itu kalau tidak salah, menyampaikan bahwa dia akan membawa ijazahnya mulai dari SD sampai perguruan tinggi atau universitas pada saat ke pengadilan nanti. Padahal ternyata ijazah SMA dan ijazah universitasnya itu disita oleh Polda Metro Jaya gitu ya. Demikian juga ketika para termul ya menyampaikan bahwa, termasuk Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa yang dilaporkan itu ternyata tidak seperti yang disampaikan Pak Jokowi dan pengacaranya yang saat itu mengatakan bahwa yang dilaporkan itu kejadian atau peristiwa, tidak melaporkan orang. Tapi ternyata 6 pasal ya dilaporkan untuk nama-nama yang juga dilaporkan, dan itu ada berita acaranya. Ya, jadi didengar langsung oleh RRT, disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Dalam hal ini kita layak memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya yang mau membuka ya dengan begitu kooperatif dan kondusif katanya ya, menurut konferensi pers kemarin. Sangat-sangat kondusif, berdiskusi dan lain sebagainya selama kurang lebih 6 jam. Dan Polda Metro Jaya di sini sangat sangat memberi kesempatan kepada RRT ini untuk menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan pada gelar perkara khusus kemarin. Jadi sekali lagi kita layak memberikan apresiasi kepada Polda Metro Jaya ya. Nah sahabat, seperti yang kita ketahui bahwa ternyata Pak Jokowi ini melaporkan salah satunya atau salah duanya adalah pasal 32 dan 35 KUHP. Artinya itu ancamannya sampai 12 tahun penjara. Luar biasa. Sampai Rismon dalam tanda kutip menyampaikan terima kasih ya atas begitu kejamnya gitu ya ke rakyat, sehingga mau dikriminalisasi sampai 12 tahun. Itu menurut Rismon ya. Dan seperti juga Bang Rismon, Mas Roy Suryo mengatakan hal yang hampir sama, yaitu jahat katanya. Jahat sekali. Itu menurut Mas Roy Suryo kemarin di konferensi pers.
Dan kita tahu bahwa di antara sifat-sifat munafik itu minimal ada 3 ya. Yang pertama, kalau bicara dia berbohong. Yang kedua, kalau berjanji dia ingkar atau mengingkarinya. Dan kalau dipercaya dia berkhianat. Dia berbohong artinya tidak menyampaikan apa yang sebenarnya, sen kiri belok kanan misalnya. Itu salah satu sifat orang munafik. Dan kalau misalnya berjanji dia ingkar ya. Kadang-kadang bagi politisi itu ya, atau seseorang yang akan atau menjadi atau ikut dalam kandidasi baik pilkada maupun pilpres, itu mengumbar janji ya. Dan kita tahu berapa banyak ya para pemimpin itu mengingkari janjinya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia dipercaya dia berkhianat ya. Berapa banyak pemimpin yang memperkaya diri sendiri, keluarga dan kroni-kroninya ya, bahkan menyengsarakan rakyat. Itu sangat-sangat miris ya. Salah satu yang diancam oleh Allah oleh neraka yang paling dasar ya, orang-orang munafik. Sifat-sifat munafik seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengikuti apa yang disampaikan Mas Roy Suryo dan Bang Rismon, saya tampilkan video konferensi pers kemarin yang kalau disimpulkan kurang lebih yaitu ya, ternyata Pak Jokowi selama ini bohong kalau ijazahnya itu termasuk termo ya, Andi Aswan yang pernah mengatakan scan aslinya dari mana? Pada polisi pada saat itu Polda ketika ditanya oleh Mas Rosuryo tidak pernah itu dipinjamkan. Jadi ijazah siapa gitu ya. Terus kalau misalnya masalah foto ya, saya punya ijazah istri saya itu dari UGM ya. Itu memang tanpa kacamata ya. Ini tanpa kacamata ya. Ya memang sih kalau dari zamannya jauh gitu ya. Tapi aturannya memang nggak pakai kacamata. Padahal istri saya itu berkacamata minus ya. Beliau seorang dokter dan berkacamata minus. Dan di ijazah tidak ada kacamata minusnya. Ini UGM ya. UGM hanya mungkin formatnya sudah berbeda ya. Penomoran ijazahnya juga sudah berbeda. Karena ini kekinian ya, lebih baru gitu ya. Sekitar 20-25 tahun lebih baru. Bahkan 30 tahun mungkin. Jadi kalau masalah foto ya aneh. Kumis, kacamata, bibir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa secara fair nanti dibuktikan di pengadilan. Jika tidak ada hal yang luar biasa terjadi dan terus melangkah ke pengadilan nanti untuk mendapatkan keadilan yang sebenarnya, tentu pengadilan yang independen. Kita ikuti apa yang disampaikan Mas Roy Suryo dan Bang Rismon pada saat konferensi pers kemarin ya, merupakan penjelasan dari apa yang tadi saya sampaikan. Selamat menyimak dan semoga sehat selalu dan jaga kawar selalu, salam akal sehat dan jangan lupa berdoa bantu saudara-saudara kita yang sedang kena musibah bencana. Ya, oke. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tadi saya sampaikan dengan awal dan alhamdulillah kami bertiga plus ada 3 ahli yang tadi ada di dalam. Ada ahli pidana Bapak Didit, kemudian ada ahli teknologi forensik ya, itu adalah Pak Prof Tono Saksono, dan kemudian juga ahli satu lagi yaitu Pak selain Pak Ridho Ramadi, Dr. Ridho Ramadi. Jadi semua memberikan keterangan. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan karena tadi mungkin belum disampaikan oleh Mas Refli. Yang pertama adalah ya gitu, bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo ya gitu, karena selama ini dia selalu mengatakan saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong ya, itu jelas betul. Kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Di situ tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya itu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami mempresentasikan di dalam. Termasuk yang tadi saya presentasikan di awal dengan judul sebelum kami masuk tadi, bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya ya. Tapi itu lain soal, nanti akan kita bahas terus. Kemudian yang kedua,
Apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto, saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Apalagi memotret, karena kami bilang. Dan tetap ada satu pertanyaan besar. Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu, ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, dan Dr. Rismon akan menambahkan. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas. Ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silahkan dikutip, bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Ini tidak ada blebernya sama sekali. Jadi ini kayak di print dengan kualitas tinta baru yang kemudian tuh clear banget. Kemudian boleh kalau dikatakan, tapi kan ada tipis, ada watermark. Iya, tapi tipis sekali. Watermarknya tidak seperti watermark yang biasa ada di ijazah UGM. Embossnya juga tidak. Saya mau memegang embossnya nggak boleh. Padahal emboss yang kita pegang, kita akan bisa tahu itu emboss beneran atau citra atau gambar seolah-olah emboss. Kan banyak itu. Tegel-tegel sekarang banyak yang di print seolah-olah emboss, tapi tidak kan. Nah, kemudian nanti mungkin Dr. Rismon yang akan menerangkan kalau ada keanehan juga. Karena dalam ijazah itu juga kan ada dua tipe pencetakan. Logo dulu baru tulisan, atau tulisan dulu baru logo. Yang jelas pada ijazah yang ditunjukkan tadi tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi, dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan forensik, ini naloh. Saya tukang potret, saya adalah ketua klub foto, ya, saya adalah ketua klub foto Publisia Foto Club di UGM tahun 90. Saya adalah wakil ketua FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, tahun 2000-an. Di mana FPSI itu anggotanya ada klub foto yang lain. Darwis pun dulu anggota saya. Sekali lagi, Darwis Triadi pun dulu anggota saya. Ya, dalam FPSI, Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia, yang saya dulu adalah wakil ketua umum dari HISWA, Himpunan Seni Foto Amatir Yogyakarta. Jadi saya memotret dengan analog, saya mencetak dengan analog, dan saya sekali lagi tetap 99% tetap meragukan bahwa itu adalah
yang disebut ijazah asli. Saya kira dari saya statementnya itu dulu. Horas. Ya. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Bohong. Orang juga dilaporkan ya. Oh, udah laporkan. Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung. Terima kasih Pak Jokowi, kekejamannya luar biasa ya. Kami meneliti ijazah Anda yang Anda pakai sebagai presiden 2 periode. Anda kasih rakyatmu yang telah membayar hidupmu, pajakmu ya sampai saat ini, anakmu. Kau laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Bayangkan ya, maling uang rakyat. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Ya. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip. Ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Kontras. Untuk usia 40 tahun. Untuk usia 40 tahun, sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lagi. Tetapi itulah yang kami temukan. Kami tidak boleh disentuh. Jangan sentuh. Kata pengacaranya tadi dari jauh. Nggak boleh disentuh. Kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Jauh dari masa limpah. Nah, jadi itulah ya. Mengenai yang lain-lain gimana ya? Kita lihat rame-rame dan dikasih time frame yang cukup singkat. Tapi ya untuk mendapatkan ijazah itu tadi sudah kami presentasikan. Ya. Di manakah Pak Jokowi KKN sampai detik ini belum terjawab. Bagaimana dengan bantahan Pak Kasmujo? Belum juga terjawab. Bagaimana dengan lembar transkrip nilai yang tidak ada tanda tangan dekan dan tulisan tangan yang ditampilkan di Irtipidum? Tidak ada yang menjawab. Jadi kan dokumen ijazah itu tidak berdiri sendiri. Ya, makanya ya dari tadi ada error garis lurus itu kayak tinta itu. Saya memprediksi itu digital printing ya. Digital printing dengan saya ini dugaan karena nggak boleh lihat ya. Itu untuk sebuah dokumen negara terlalu tipis ya. Itu loh. Ya, itu aja lah ya. Karena kita nggak boleh apa-apa loh. Ya, kalian sendiri mungkin setelah melihat itu 5 menit kemudian lupa kok. Memori kita nggak sanggup ya untuk menelaah semua secara instan, apalagi rame-rame ya. Oleh karena itu terima kasih Pak Jokowi ya, betapa secret mission tadi akhirnya ditunjukkan ijazahnya ya, ijazah Bapak yang harusnya milik publik karena sudah 10 tahun menjadi presiden di Indonesia. Dan ketika kami analisa ya, Anda hadiahi kami dengan jeratan pasal 32 dan 35 yang kalian sangkal ya. Ya, bukan hanya Jokowi sangkal, tapi itu juga pengacaranya itu juga nyangkal. Kami tidak menyebut nama, kami tidak menyebut pasal, kami hanya menyebut peristiwa. Kata ada pengacaranya orang Batak itu kan. Nah, itu. Padahal semua tadi laporan, ada semua. Ya, bukan hanya peristiwa, pasal 6 pasal ya, termasuk 32 dan 35 dan ada nama. Wow. Kok jahat banget sih kamu? Seperti ada dendam pribadi ya sama kami. Padahal kami membayari Anda hidup, gaji, dan sekarang colomadu berapa puluh ribu kami nggak tahu ya. Dan pensiunan 30 juta. Biaya satpam, biaya listrik, air, beras. Ya. Setidaknya keringat saya ada di situ, pajak saya ada Anda makan di situ. Walaupun pajak saya murahan. Ya menurut Anda, tapi pasti ada keringat saya, pajak saya yang Anda makan, Anda terima tiap bulan pensiun Anda. Ya, oleh karena itu teman-teman semua, ya, dengan adanya secret
secret ngintip begini, udahlah kalian jawab sendiri lah itu. Ya, kalau benar, ya kalian ada di sini tunjukkan aja, nah. Atau tampilkan secara di scan dengan berapa DPI, ya mau 50.000 DPI juga oke. Nah, analisa. Tapi ya itulah hak rakyat kita di Indonesia ini. Betapa kasihannya kalian dan saya, ijazah presidenmu pun yang sudah 2 periode, kalian nggak punya hak untuk melihat demokrasi Indonesia. Saya kira bukan hanya stagnan, tapi mundur. Ya, terima kasih. Ya, satu lagi dikit. Satu menit sebelum closing ya. Sekali lagi saya akan cerita sedikit kenapa memang saya taruh terakhir, karena sedikit berbeda, tapi ini adalah kebohongan. Sekali lagi kebohongan. Jadi kami tadi, alhamdulillah sekali lagi terima kasih diperlihatkan oleh Pak Direskrimum, ya Pak Iman Menandin Kombes, bahwa ternyata memang kalau menurut bukti tadi, ijazah yang konon disebut ijazah itu disita tanggal 23 Juli. Berarti itu menunjukkan apa yang ditampilkan pada tanggal 25 dan 19 November yang lalu oleh seseorang namanya Andi Aswan, itu adalah dia bohong. Sekali lagi, bahwa dia katakan mendapatkan scan. Kami tanyakan tadi, saya tanyakan sempat bisik-bisik kepada penyidik, setelah disita ada nggak yang pinjem pakai barang yang sudah Karena disita? Tidak ada. Itu di lock atau disegel. Ya, tidak ada. Setelah 23 itu tidak pernah, dan tidak mungkin seorang Andi Aswan mengatakan baru kemarin nih kayak saya scan asli. Bahkan sekali lagi hasil scan asli itu sekali lagi adalah milik Dian Sandi Utama yang dulu diposting tanggal 1 April, ya. Kemudian dikoreksi sehingga akibatnya apa? Logo UGM jadi pating pletrot, ya. Pating pletrot tuh pinju jelek banget, ya. Tadi memang logo yang ada di yang disebut ijazah itu tidak seperti ini. Jadi Dian Sandi, kemudian Andi Aswan dan Joshua Sinambela itu seharusnya adalah justru dia mendapat 32. Dan kami tadi, meskipun mungkin ini masih pemanis, kami diberikan kesempatan, silakan laporkan kembali ke SPKT. Ya, jadi kalau kami melapor lagi di SPKT dan ditolak lagi, ya, nah itu berarti ada sesuatu janji yang tidak ditunaikan, ya, oleh Pak Direskrimum. Saya kira itu ya, tambahannya silakan ditutup. Ya, kawan-kawan semua terima kasih ya. Bang Bevli, izin saya tambahkan. Oh iya Bang, di tengah Bang. Geser. Ada yang mau nambahkan lagi? Oke.